Halo, berjumpa kembali bersama saya Doli Firamenta di channel Angkringan Horor. Menu kita kali ini adalah cerita mengenai hantu banyu atau hantu air. Tapi sebelumnya kita saksikan yang mau lewat berikut ini. Baiklah, berjumpa kembali dengan Doli Firamenta di sini. Hantu banyu atau hantu air atau hantu banyu, apapun sebutannya, kalau diharfiahkan, hantu yang hidup di air, hantu yang ada di banyu. Nah, itu bahasa Palembangnya. Nah, cerita hantu banyu itu salah satunya ada di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang, dan terkhususnya lagi di tepian Sungai Musi. Kenapa begitu? Karena banyak cerita-cerita, mitos-mitos yang mengatakan bahwa hantu banyu itu ada, hantu banyu itu cuma cerita. Hantu banyu itu hanya dibuat oleh orang dahulu untuk menakuti atau untuk memberikan peringatan kepada anak-anak agar tidak bermain pada waktu sore hari atau pada waktu menjelang maghrib, sehingga anak-anak kembali ke rumah. Terlepas itu betul atau tidak, ya terserah dari kita menyikapinya seperti apa. Nah, baiklah. Untuk cerita hantu banyu atau hantu air atau hantu banyu, itu dari data yang saya dapat, itu ada dua versi. Versi yang pertama berlatar belakang kerajaan, versi yang kedua berlatar belakang di kehidupan jauh setelah kerajaan. Baiklah, kita memulai pada versi yang pertama. Once upon a time, atau pada zaman dahulu kala, dulu terdapatlah sebuah kerajaan di mana sang raja dan permaisurinya mempunyai seorang pangeran. Yang pangeran tersebut akan dijodohkan dengan putri dari negara seberang. Ceritanya. Tapi apa yang terjadi? Apa sih hubungannya dengan hantu banyu? Sebentar, sabar dulu. Nah, ceritanya seperti ini. Sang pangeran itu mempunyai, maaf ngomong, kekurangan. Kekurangannya apa? Maaf ngomong, sang pangeran mempunyai bau badan yang sangat mengganggu hidung. Ya, kalau dikatakan amis mungkin kita sepakati amis ya, bau yang amis, bau yang menyengat lah, yang kurang nyaman di hidung, sehingga dia dijauhi oleh orang-orang terdekatnya. Nah, singkat cerita, kalau diceritain lama-lama nanti nggak habis ini, panjang sekali ya, bosan. Singkat cerita, sang pangeran akhirnya dijodohkan dengan putri. Akhirnya menikahlah antara pangeran dengan putri tersebut. Nah, sangat terkejut sekali si putri tersebut mengetahui bahwasanya pangeran yang menjadi pujaan hatinya itu mempunyai bau badan yang sangat tidak nyaman. Akhirnya mereka menikah dan diarak keliling keluar kerajaan. Belum sampai setengah hari, ketika arak-arakan berada di tepian Sungai Musi, karena tidak tahan dengan bau yang menyengat tadi, akhirnya sang putri menceburkan diri ke Sungai Musi. Nah, konon katanya sang putri tersebut akhirnya menjelma menjadi hantu banyu, hantu air, atau hantu banyu. Itu cerita versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua. Versi yang kedua itu berlatar belakang di kehidupan sosial masyarakat di tepian Sungai Musi. Yang mana ada satu keluarga yang mempunyai seorang anak gadis yang sangat menyukai air. Ketika air mulai naik atau pasang, dia menceburkan diri ke dalam Sungai Musi. Berenang, berendam, terus dilakukan berulang-ulang ketika air naik.
orang tua yang mengetahui, 1 kali ditegur, 2 kali ditegur, 3 kali marah. Akhirnya ketika marahnya sudah memuncak, ketika si anak menceburkan diri ke dalam sungai Musi, sang orang tua menjadi kalap dan mengutuk, "Jadilah kau hantu banyu." Nah, itu adalah versi yang kedua. Jadi versi yang pertama, itu seorang putri yang tidak nyaman dengan bau pangeran menceburkan diri ke dalam sungai Musi sehingga menjadi hantu banyu. Versi yang kedua adalah masyarakat, sosial kehidupan masyarakat di sungai Musi sehingga sang anak tersebut menceburkan diri dan sang anak tersebut dikutuk menjadi hantu banyu. Terlepas itu hanya bohong, silakan. Di sini saya hanya menceritakan. Kita hanya bercerita, namanya juga angkringan horor. Ya, siapkan kopinya dulu. Diminum dulu kopinya, jahenya, tehnya, mungkin gorengannya, sambil bercerita. Terlepas ini betul atau tidak, terlepas ini hanya mitos, ya tergantung kita menyikapinya. Nah, demikianlah cerita tentang hantu banyu atau hantu air. Semoga akan ada cerita-cerita yang lainnya, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan. Sampai jumpa di cerita pada channel Angkringan Horor. Bye.